koruptor suka ngaji, nggak ada itu ya. Kalau STMJ kan sholat terus maksiat jalan masih ada kayak gitu. Koruptor masih sholat masih ada lah ya. Walaupun sholatnya kayak gimana ya belakangan. Pemabuk sholat masih ada walaupun sholat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, terimalah taubat kami, dan terimalah juga semua amal soleh kami, jadikan kami hamba-hamba yang selalu dekat dengan Al-Quran Al-Karim, amin. Sahabat, seperti yang pernah kita bahas juga sebelumnya, untuk menjadi modal awal kita menghafal atau bisa mengenal Al-Quran, maka kita harus mencintai itu Al-Quran kan ya. Tanpa cinta maka kita nggak akan betah. Tanpa cinta maka kita nggak akan senang bersama Al-Quran. Tanpa cinta maka semua apa yang kita lakukan dengan Al-Quran terasa terpaksa, berat semuanya. Maka kita butuh sekali untuk mendapatkan perasaan cinta dengan Al-Quran ini. Nah, ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang menyebabkan kecintaan kepada Al-Quran ini tidak tumbuh, tidak subur dalam hati kita, tidak tumbuh dengan subur dalam hati kita. Ada mungkin nanti kecil, atau bahkan bisa jadi nggak ada sama sekali. Maka ada beberapa sebab ini yang insya Allah akan kita bahas. Kenapa kita tidak juga mencintai Al-Quran sepenuh hati kita. Kenapa kita tidak juga mencintai Al-Quran dengan sedalam-dalamnya kecintaan kita. Nah, saat yang pertama sahabat, kenapa kita tidak bisa mencintai Al-Quran adalah karena begitu besarnya cinta kita kepada dunia. Karena begitu besarnya cinta kita kepada dunia. Sahabat, Al-Quran atau cinta dengan Al-Quran ini adalah termasuk bagian dari cinta kepada akhirat. Kenapa cinta Al-Quran adalah cinta akhirat? Karena Al-Quran adalah jalan keselamatan kita, baik di dunia sampai di akhirat. Kenapa Al-Quran adalah cinta akhirat? Karena Al-Quran ini adalah bagian dari cintanya Allah juga, yang itu juga untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat sana. Maka mencintai Al-Quran ini adalah juga mencintai akhirat. Falladzina yu'minuna bihi, falladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi. Siapa yang beriman dengan akhirat pasti akan beriman dengan Al-Quran. Ada kaitan erat antara cinta Al-Quran dengan cinta akhirat. Nah, sementara yang namanya cinta akhirat pasti akan berbelakangan dengan yang namanya cinta dunia. Seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita cinta akhirat dunia itu seperti menghadap timur, menghadap barat. Kalau kita menghadap timur, berarti kita membelakangi barat. Kalau kita menghadap barat, maka kita membelakangi timur. Nggak akan bisa ketemu. Nggak akan bisa ketemu antara cinta akhirat dengan cinta dunia ini. Kalau di dalam hati kita nih ada cinta dengan dunia 40%, maka cinta kita dengan akhirat 60%. Kalau cinta kita dengan dunia 30% dalam hati kita, maka cinta kita dengan akhirat ada 70%. Nggak akan bisa cinta dalam hati kita, cinta akhirat 70, cinta dunia 70, nggak bisa pastinya. Asli ada akan yang dikalahkan antara cinta akhirat dan cinta dunia ini. Maka karena bagian dari cinta akhirat, cinta Al-Quran itu, maka kalau kita cinta dengan dunia, pasti akan membelakangi itu Al-Quran. Pasti akan membelakangi itu cinta dengan Al-Quran. Seberapa besar cinta kita kepada dunia, maka sebegitu juga berkurang cinta kita kepada Al-Quran. Lalu kalau ada orang yang cinta dunia dekat dengan Al-Quran, berarti ada yang ditujunya selain akhirat dengan kedekatannya dengan Al-Quran tadi. Dan itu pun gak akan bisa langgeng, gak akan bisa terus-terusan. Paling dia dekat di sesuatu waktu aja, pengen masuk perguruan tinggi, syaratnya hafal 10 juz. Maka dia
untuk menghafal 10 juz biar dapat masuk perguruan tinggi dengan mudah, bahkan dapat beasiswa. Setelah itu apa? Hilanglah dari Al-Quran dari dalam dirinya setelah dia mendapatkan apa yang dia tuju. Pengen menang musabaqah, semangat murojaah, pengen ikut musabaqah 20 juz, semangat mengulang, semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk memperlancar hafalannya. Sampai waktu itu, waktu musabaqah. Setelah itu, kembali lagi, dia malas lagi dengan Al-Quran. Nggak bisa terus-terusan. Karena dia sebetulnya bukan cinta dengan Al-Qurannya, tapi cintanya adalah dengan dunia. Maka ketika ada kepentingan dunia di Al-Quran, dia semangat. Maka sahabat, kalau kita pengen benar-benar mencintai Al-Quran, kurangi itu cinta kita dengan dunia. Kurangi. Ya kan bisa ketemu orang yang baca, menghafal Quran, makannya masih banyak sekali, nggak akan bisa ketemu. Pasti akan mengurangi interaksi dia dengan Al-Quran kalau dia banyak makan. Apalagi bergaul, berteman, ngobrol, itu bagian dari cinta dunia juga kan ya. Kalau kita terlalu banyak main, ngobrol, bergaul, maka pasti akan mengurangi intensitas kita dengan Al-Quran. Atau kita mengejar jabatan, ya akhirnya pasti mengurangi kecintaan kita dengan Al-Quran. Maka sahabat, kurangi nih cinta kita dengan dunia ini. Apa yang kita miliki dari dunia, kita infakkan, kita berikan kepada orang. Waktu kita kurangi untuk dunia, perbanyak waktu untuk akhirat. Maka lambat laun, lama kelamaan nanti akan tumbuh di perasaan cinta kita dengan Al-Quran, hingga kita akan menikmati kebersamaan kita dengan Al-Quran. Selama ini kenapa akhirnya misalnya baru baca Quran baru sebentar, baru 5 menit muapnya udah 20.000 kali, enggak lebih ya, baru 5 menit udah 20 kali muap gitu. Baru 20 menit baca Al-Quran udah 252 kali muap. Astagfirullah. Gampang banget gitu tumbang ketika baca Al-Quran itu. Muap lah, capek, cepat lelah lah ketika bersama Al-Quran. Karena memang sebetulnya kenapa seperti itu? Karena kita gak cinta tuh sama Al-Quran. Karena tadi cinta kita kepada dunia begitu besarnya, hingga kita berusaha bersama Al-Quran pun akhirnya menjadi berat. Kita begitu mencintai dunia yang kita miliki ini, atau bahkan kita mencintai dunia yang belum kita miliki. Ini yang pertama sahabat ya, kurangi cinta kita dengan dunia, maka Allah akan menambahkan kecintaan dalam hati kita kepada Al-Quran Al-Karim. Nah yang kedua, karena dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat, ini yang akan mengurangi kecintaan kita dengan Al-Quran. Kenapa dosa dan maksiat menyebabkan kita tidak bisa mencintai Al-Quran? Karena dosa dan maksiat itu akan menyebabkan hati kita menjadi hitam, penuh noda, penuh dengan kotoran. Sementara cinta dengan Al-Quran ini akan menyebabkan hati kita menjadi putih, menjadi bersih. Maka hati yang kita pengen dari cinta Al-Quran sudah diselimuti dengan noda, maksiat, kotoran, maka akan susah sekali untuk hati itu mengarah kepada sesuatu yang suci, yang bersih. Sudah Al-Quran itu adalah sesuatu yang suci, bersih. Maka akan berat untuk seseorang mencintai Al-Quran kalau dia masih sering melakukan dosa dan maksiat, baik dosa besar ataupun dosa yang kecil. Baik dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang dia sembunyikan, dosa dia sendirian, akan berat sekali buat orang ini. Makanya apalagi kalau dosa besar yang terus-terusan ya, makanya kita akan susah nyari koruptor, baca koruptor suka ngaji, nggak ada itu ya. Kalau STMJ kan sholat terus maksiat jalan masih ada kayak gitu, koruptor masih sholat masih ada lah ya, walaupun sholatnya kayak gimana ya belakangan. Pemabuk sholat masih ada, walaupun sholatnya kayak gimana tadi belakangan, kualitas sholatnya kayak gimana ya itu kita nggak tahu. Tapi kalau pemabuk baca Quran nggak akan ketemu kita.
Koruptor baca Quran susah kita nyarinya. Ya kalau baca sekali-sekali ya bisa aja. Tapi kalau dia demen, sobi, suka baca Quran akan susah kita mencari. Karena antara Al-Quran dan maksiatnya adalah sesuatu yang bertolak belakang. Makanya ada satu perkataan yang diriwayatkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lau tahharat qulubuna ma sabi'na min kalami rabbina. Seandainya hati kita bersih dari dosa dan maksiat, maka kita nggak akan kenyang berinteraksi, nggak akan puas bersama Al-Quran. Seandainya hati kita bersih. Sementara yang membuat hati kita kotor itu apa? Ya pastinya dosa dan maksiat. Maka kalau hati kita kotor, kita akan pasti merasa puas ketika bersama dengan Al-Quran. Kita merasa nggak ada apa-apanya kalau kita nggak baca Al-Quran. Nggak masalah kalau hati kita kotor itu. Tapi kalau hati kita bersih, kita akan rindu ketika tidak bersama Al-Quran. Ketika hati kita bersih, saat kesibukan mendekat kita hingga Al-Quran hari itu belum bisa kita pegang, maka ada sesuatu yang akan memisahkan diri kita sampai kita bisa membaca Al-Quran, sampai kita bisa bersama atau mempelajari Al-Quran hingga hati kita kemudian menjadi tenang. Tapi kalau sudah diselimuti dosa dan maksiat, malah ketika bersama Al-Quran malah terasa panas lah, terasa cepat pegel lah, terasa cepat ngantuk lah, terasa bosan lah, sampai karena dosa sebetulnya. Karena ketidakbetahan kita dengan Al-Quran itu bukan hasil, itu bukan proses, tapi itu adalah hasil dari dosa dan maksiat kita. Kemudian membuahkan kita nggak betah kemudian bersama Al-Quran. Maka kalau kita pengen Al-Quran itu dalam hati kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam dada kita, maka kurangi atau bahkan tinggalkan yang namanya dosa dan maksiat sekecil apapun. Walaupun hanya sekedar maksiat penglihatan, ya, yang cerita Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi' tentang bagaimana hafalan beliau yang hilang, Al-Quran yang hilang karena beliau cuma sekedar terlihat saja. Maka Imam Waqi mengatakan ilmu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Sementara dosa itu adalah kegelapan. Maka bisa enggak Al-Quran yang bercahaya itu menembus kegelapan hati kita yang begitu gelapnya? Berat jadinya. Kalau kita gedor terus-terusan kan ya. Kalau memang kita ternyata masih dalam dosa dan maksiat, tapi kita terus paksa diri kita untuk bersama Al-Quran, maka akan ada yang mengalah dan akan ada yang menang di antara dua hal ini. Tapi berat memang masih di awalnya. Maka kalau kita ingin hati kita mencintai sepenuhnya Al-Quran ini, tinggalkan yang namanya dosa dan maksiat sekecil apapun. Apalagi dosa dan maksiat yang terus-terusan dilakukan, tinggalkan itu. Maka kita pasti akan lebih menikmati kebersamaan kita dengan Al-Quran. Kita akan lebih merasakan nyamannya bersama Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, sahabat, kenapa kita susah atau tidak bisa mencintai Al-Quran? Karena kita tidak paham, tidak sadar betapa hebatnya itu Al-Quran. Karena kita merasa Al-Quran itu sama seperti kitab yang lainnya, sama seperti buku-buku yang lainnya, kadang kita merasa. Hingga kalau kita merasa seperti itu, ya bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran? Kalau kita sadar ternyata Al-Quran ini begitu hebatnya, Al-Quran ini adalah jalan keselamatan kita dunia dan akhirat. Untuk kita mendapatkan kesuksesan dunia akhirat, maka berpegang teguh dengan Al-Quran itu adalah satu jalan yang pasti. Maka kita pasti akan mencintai jalan itu. Kita pasti akan mencintai itu Al-Quran. Kalau kita tahu tuh Allah begitu mencintainya, Allah yang mencintai Al-Quran, kita pasti akan mencintai itu Al-Quran. Kalau kita sadar, kita tahu tuh derajat kita akan begitu tingginya kalau kita bersama Al-Quran, maka kita pasti akan mencintai itu Al-Quran. Asal kita paham, asal kita sadar. Jangan cuma sekedar tahu.
Maka untuk bisa seperti ini, maka kita harus sering membaca tentang keutamaan atau kelebihan atau kehebatan Al-Quran, dan kita harus sering merenungkan bagaimana hebatnya itu Al-Quran. Bahkan bukan cuma Al-Qurannya, orang yang bersama Al-Quran pun akan menjadi hebat, akan menjadi mulia. Maka kita sadari dengan benar-benar bagaimana hebatnya Al-Quran, maka Allah akan tanamkan kecintaan itu. Tapi kalau kita nggak sadar hebatnya tuh Al-Quran, kita melakukan Al-Quran biasa-biasa saja seperti buku yang lain, taruh di lantai lah, dibawanya nenteng kayak bawa buku biasa lah. Kita cuma kayak gitu ya, akhirnya bagaimana kita bisa mencintai itu Al-Quran. Oke sahabat, ini ada 3 dulu kenapa sebabnya kita tidak bisa mencintai Al-Quran. Semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita sambung, kita lanjutkan pada sesi yang lain. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.